Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarduh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kami dari kelompok 7 Fikih Muamalah akan mempresentasikan tentang muzara'ah dan musaqah. Kelompok ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama Satrio Widiatmojo, yang kedua Fikri Husaini, yang ketiga Umar Hadi Priyatna. Materi pertama akan disampaikan oleh Satrio Widiatmojo. Pengertian muzara'ah. Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahannya memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Kemudian, definisi muzara'ah menurut para ulama. Pertama, menurut Malikiyah, mendefinisikannya dengan perserikatan dalam pertanian. Yang kedua, menurut Hanabilah, muzara'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua. Yang ketiga, menurut Syafi'iyah, mendefinisikannya dengan pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan bagi hasil pertanian dan bibitnya disediakan oleh pemilik lahan. Yang keempat, menurut Hanafiyah, muzara'ah ialah akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi. Dasar hukum muzara'ah dari hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil 1/3 banding 2/3, 1/4 banding 3/4, 1/2 dibanding 1/2. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya. Kemudian yang kedua, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaybar kepada penduduknya. Waktu itu mereka masih Yahudi, untuk digarap dengan imbalan pembagian bagi hasil, buah-buahan dan tanaman. Ijma'. Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja'far, tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzara'ah dengan pembagian hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali. Demikian dikemukakan dasar hukum muzara'ah. Diketahui pula pendapat para ulama. Ada yang mengharamkan kedua-duanya seperti pengarang Al-Minhaj, ada yang mengharamkan muzara'ah saja seperti Al-Syafi'i, dan ada yang menghalalkan keduanya antara lain An-Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khattabi. Rukun muzara'ah. Menurut Hanafiyah, rukun muzara'ah ialah akad, yaitu ijab dan qabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci jumlahnya rukun-rukun muzara'ah menurut Hanafi ada 4, yaitu tanah, perbuatan, modal, dan alat-alat untuk menanam. Menurut Hanabilah, rukun muzara'ah adalah 1, yaitu ijab dan qabul. Boleh dilakukan dengan lafaz apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul, dan bahkan muzara'ah sah dilafazkan dengan lafaz ijarah. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh Fikri Husaini. Baik, selanjutnya yaitu syarat-syarat muzara'ah. Pertama, syarat yang bertalian dengan akidain. Akidain di sini maksudnya ialah kedua belah pihak yang melakukan akad, di mana mereka tentunya harus berakal, baligh, mumayyiz, dan dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam. Yang ketiga, hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya ketika akad. Hasil adalah milik bersama, bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, dan tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum. Yang keempat, hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami,
yaitu tanah tersebut tentunya dapat ditanami dan tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya. Yang kelima, hal yang berkaitan dengan waktu. Syarat-syaratnya ialah waktunya telah ditentukan. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman tersebut. Seperti menanam pada waktunya kurang lebih 4 bulan. Tergantung kebiasaan setempat, waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan. Yang terakhir yaitu hal yang berkaitan dengan alat-alat muzara'ah. Alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah. Selanjutnya yaitu hikmah muzara'ah. Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak di antara manusia mempunyai tanah, sawah, ladang, dan lainnya yang layak untuk ditanami, tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut, atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan tidak dapat menghasilkan suatu apapun. Muzara'ah dan mukhabarah disyaratkan untuk menghindari adanya pemikiran hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah, dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksikan karena tidak ada yang mengolahnya. Muzara'ah dan mukhabarah terdapat pembagian hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah, yaitu konsep bekerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu pengertian musaqah. Musaqah adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon. Sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya. Atau dapat juga dimaknai bahwa musaqah adalah si pemilik kebun memberikan kebunnya pada tukang kebun atau penggarap agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun tersebut dibagi antara keduanya menurut perjanjian keduanya waktu akad. Selanjutnya yaitu definisi musaqah menurut para ulama. Yang pertama, menurut Syafi'iyah, musaqah ialah memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya, serta pekerja memperoleh bagian tertentu dari buah yang dihasilkan pohon-pohon tersebut. Yang kedua, menurut Hanabilah, musaqah mencakup dua permasalahan, yaitu pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, misalnya pohon anggur, kurma, dan yang lainnya. Baginya ada buahnya yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya. Lalu, seseorang menyerahkan tanah dan pohon tersebut belum ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanam pada tanahnya. Yang menanamkan akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanaminya. Yang kedua ini disebut munasabah mugharasah karena pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umar Hadi Priyatna. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar hukum musaqah. Dasar hukum musaqah terdapat di dalam Al-Hadis dan Ijma'. Di dalam Al-Hadis, asas hukum musaqah ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Amr radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, memberikan tanah Khaybar dengan bagian separuh dari penghasilan baik buah-buahan maupun pertanian tanaman. Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah menyerahkan tanah Khaybar itu kepada Yahudi untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya untuk Nabi. Selanjutnya ijma' Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah menjadikan penduduk Khaybar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali, serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio 1/3 dan 1/4. Semua telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin pada zaman pemerintahannya, dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tak ada seorang pun yang menyanggahnya. Berarti ini adalah suatu
ijma sukuti, konsensus dari umat. Rukun musakoh menurut ulama Syafi'iyah ada 5, yaitu yang pertama sigot, yang dilakukan kadang-kadang dengan jelas, sorry, dan dengan samaran, kinayah. Disyaratkan sigot dengan lafaz dan tidak cukup dengan perbuatan saja. Yang kedua, 2 orang atau pihak yang berakad, al-aqidani, diisyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli yang mampu untuk mengolah akad, serta balik, berakal, dan tidak berada di bawah pengampunan. Selanjutnya, kebun dan semua pohon yang berbuah. Semua pohon yang berbuah boleh diparohkan yaitu bagi hasil, baik yang berbuah tahunan 1 kali dalam setahun maupun yang buahnya hanya 1 kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya. Selanjutnya, masa kerja. Hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti 1 tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut, tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah. Juga yang harus ditentukan ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah dan mengawinkannya. Selanjutnya, buah. Hendaklah ditentukan bagian masing-masing yang punya kebun dan bekerja di kebun, seperti 1/2, 1/3, 1/4, atau ukuran yang lainnya. Selanjutnya, syarat-syarat musakoh. Yang pertama, balik dan berakal. Yang kedua, objek al-musakoh itu harus terdiri dari pepohonan yang mempunyai buah. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akan berlangsung untuk digarap tanpa campur tangan pemilik tanah. Hasil atau buah yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik bagi 2, bagi 3, atau sebagainya. Lamanya perjanjian itu jelas, karena transaksi ini hampir sama dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari ketidakpastian. Selanjutnya, musakoh yang dibolehkan. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam musakoh. Imam Abu Dawud berpendapat bahwa yang boleh dimusakohkan hanyalah kurma dan anggur saja, sedangkan menurut Hanafiyah, semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat dimusakohkan, seperti tebu. Apabila waktu lamanya musakoh tidak ditentukan ketika akad, maka waktu yang berlaku jatuh hingga pohon itu menghasilkan yang pertama setelah akad, sah pula untuk pohon yang berbuah secara berangsur demi sedikit, seperti terong. Menurut Imam Maliki, musakoh dibolehkan untuk semua pohon yang memiliki akar kuat seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu, dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya. Menurut mazhab Hambali, musakoh dibolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab Al-Mughni, Imam Malik berkata, musakoh diperbolehkan untuk pohon tadah hujan, dan diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang perlu disiram. Oke, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.